Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya di Amrin 32 Desain. Eh, Klarifikasi. Saya di sini akan menjelaskan tentang siapa sih Amrin 32 Desain. Amrin 32 Desain itu seorang desainer di situs web 99 Desain. Level saya adalah mid level atau level menengah. Ini adalah portofolio saya atau karya yang saya inginkan untuk dilihat ketika orang mengunjungi profil saya, atau karya yang menurutku bisa meyakinkan seseorang untuk memilih karya saya. About di sini kita mendapatkan keterangan bahwa Amrin 32 Desain itu bergabung ke 99 Desain itu sejak Januari tanggal 31 2018. Semenjak 2018 ke 2024 video ini dibikin ada 6 tahun. Kemenangannya baru 8 karena saya bukan membuka 5 tahun atau beberapa tahun kemarin sempat rehat dari dunia perdesainan. Runner up ada 53 kontes. Saya pernah masuk final di 99 desain, yaitu logo desain, logo social media packing, logo brand identity, logo business card, logo brand guide. Siapa tahu teman-teman ada yang berminat untuk media sosial atau brand identity atau business card atau brand guide, silakan hubungi saya di IG saya amrin32_std atau studio. Saya punya sertifikat yaitu brand basic, sertifikat mid level juga. Itu diberikan dari 99 Desain untuk para desainernya yang mempunyai kualitas. Di sini ada beberapa hasil pekerjaan saya yang dinilai dari perusahaan-perusahaan yang telah saya selesaikan atau saya menangkan kontesnya. Tampilan di 99 Desain itu di awalnya itu seperti 99 Desain. Kalau kita buka di situs web itu, kita tulis 99 Desain di Google, langsung kita buka situs webnya. Halaman pertamanya itu seperti ini, teman-teman. Di sini ada your work atau pekerjaan saya, ada community atau hasil pekerjaan dari komunitas, ada forumnya, ada discover, ada recent winner atau pengumuman kemenangan. Saya ingin menjelaskan ke teman-teman yaitu tentang pekerjaan saya, your work, dan kontes yang saya ikuti. Di sini ada kontes aktif, all aktif, watching, kualifikasi, final round, handover, eliminate, perfect. Aktif ini saya
saya aktif di kontes, berapa kontes, semuanya saya aktif. Watching ini menandakan, sementara kualifikasi itu ya kualifikasi yang saya masih ikuti, atau kontes yang sementara berjalan. Final round itu setelah dari kualifikasi Anda akan ditentukan masuk final atau tidak. Handover itu serah terima file. Eliminasi itu ya karena kalian terlewatkan atau kalian di di tidak diumumkan tidak masuk ke dalam final. Ini saya sudah berapa desain saya. Di sini saya sudah tarik semua desain-desain saya dan saya kumpulkan. Saya ini handover. Ini kalau kita buka aktif terbagi menjadi 3, ada loket, ada finish. Finish ini kontes yang sudah kemungkinan pasti sudah selesai atau sudah diselesaikan. Nah, kalau loket itu kontes yang terkunci atau kontes-kontes yang sedang dikunci atau sedang tidak bisa diakses, tidak bisa memasukkan, tidak bisa apa semua, tapi kemungkinannya masih bisa jadi dibuka kembali. Kalau loket teman-teman, bedanya loket dengan kalian tidak masuk final. Kalau kalian tidak masuk final, desain kalian harus kalian tarik secara manual, karena kalau sudah kontesnya Anda tidak masuk final, desainnya teman-teman itu masih bisa diakses oleh desainer lain. Jadi untuk menghindari plagiasi ya teman-teman boleh tarik desainnya teman-teman. Tapi kalau di loket, karena ada kemungkinan kontesnya bisa diaktifkan kembali, maka teman-teman jangan menarik desainnya dulu ketika masih loket, karena ketika posisi loket juga desainnya teman-teman itu aman. Kenapa saya bilang aman? Ini contoh satu kontes lah, tidak privatnya, jadi aman. Ketika loket, dia hanya tampilan seperti ini. Aktif, hanya kamu tidak bisa mengakses desain-desain orang lain. Jadi intinya kontesnya terkunci. Anda tidak bisa mengakses logonya orang, dan logo Anda juga tidak bisa diakses orang lain kecuali dari pihak 99 Design. Jadi ketika posisi loket, jangan teman-teman withdraw desainnya teman-teman. Kalian boleh tambahkan di portofolio, tapi jangan di withdraw. Karena kalau di withdraw, bila mana kontesnya tiba-tiba aktif, maka teman-teman itu tidak dapat dilihat desainnya, karena ada potensi ketika loket kontesnya itu akan dibuka kembali. Beda kalau finish ini kontesnya itu sudah ada yang menang, sudah dimenangkan oleh orang lain. Website ini kontes website ini ya kontes yang saya tandai saja, dan kalau tidak salah saya tandai dan
dan saya tidak masuk di dalamnya kayaknya. Tidak salah. Sih, saya tidak masuk di dalamnya teman-teman. Saya cuma tandai dan kontesnya sudah berlalu seperti ini. Harusnya saya kasih hilang saja tandanya supaya tidak mengganggu. Kalau sudah saya hapus tandanya teman-teman, kalau kita refresh, coba kita refresh. Nah, refresh, sabar. Loading, kering. Passingnya yang penandanya hilang udah karena udah dicabut tadi. Alfinis ini keseluruhannya teman-teman, finish yang sudah selesai dari semua kontes. Kalau entret apa ya, bentar dong, ini kontes yang udah selesai dan aku terhitung semua nih. Aku kontes saya sebagai finalis, saya pemenang pun. Nah di sini juga terlihat finalis. Maksudnya finalis itu saya masuk final di kontes tersebut teman-teman. Ini ada 60 kali saya final. Ya rekornya masih buruk sih memang, 60 kali final dan menang ada 8 kali. Kalau proses handover itu teman-teman belum terhitung di sini karena belum selesai. Finish ini yang betul-betul sudah serah terima file. Nah, ini beda lagi kalau Revun. Revun itu kontesnya, yang punya kontes mengundurkan diri. Revun biasanya kalau di Revun itu teman-teman mendapatkan distribusi jika beruntung, karena harga kontes itu dibahagi berapa jumlah orang. Nah, di sini juga kalau udah refund nggak bisa lihat desainnya orang kayak tadi ketika loket, dan refund ini kemungkinannya untuk kontesnya dilanjutin udah nggak ada. Intinya kontesnya udah tertutup lah. Mungkin yang punya kontes udah tarik diri dari sini kontesnya. Tapi nah ini contoh, ini yang buat kontes kan. Nah ini si yang punya kontes yang bikin. Nah, yang punya kontes itu punya bot sendiri, punya data sendiri lah, berapa kontes yang dia buat, berapa proyek yang dia buat, spreadnya berapa, penilaiannya. Ini dari 7 kontes yang dia buat, 7-nya itu udah finish. Dan nah ini ada juga tahun berapa dia bergabung ke Semen Desain. Spread. Kalian juga bisa sebenarnya kirimkan pesan ke CH-nya atau yang pembuat kontes. Kalau kita bilang itu CH set message, bisa invite work, kalian bisa tawarkan kerjasama, kalian chat, kalian tawarkan kerjasama ke CH-nya, boleh. Di dalam Semen Desain itu bisa semua.
Selain itu, your client. Nah, ini klien tuh. Ini saya beberapa kali menawarkan untuk kerjasama, eh, ada progres apa semua, aktif proyek aktifku. Coba buka, ada favorit apa semua. Kita bahas apa, forum. Nah, forum ini pembicaraan grup, seperti grup 99 desain lah, untuk satu dunia. Forum ini banyak terbagi forum-forumnya. Sini biasanya para desainer upload apa yang orang inginkan. Biasanya nulis ini ya desainer top, mid level, vendor biasa ya, staff berbicara di sini. Udah nggak bisa kembali. Jadi forum, ini discover ini teman-teman, simpelnya desain top yang ada di 99 desain. Biasanya itu terdiri dari top level, karya-karya mid level, tapi kalau karya mid level cuma yang kalian sukai aja yang muncul di sini. Biasanya like, nah ini karya-karya yang saya like saja yang akan muncul di sini. Dan discover ini rata-rata desainernya itu udah simpan di portofolionya, jadi kelihatan karya-karya orang lain. Biasanya ini top level kalau udah masuk discover begini kan, top level Boja siapa semua, ini arsip mah top level. Kalau kita lihat, ini logo enter ibarat, logo yang masih cuma dia simpan di portofolionya sehingga kelihatan ke kita. Ini discover ini penting teman-teman, sebagai standar lah untuk teman-teman di semen desain. Discover standar lah, ini standar desain. Kayak ini bagaimana cover buku, bagaimana logo, branding. Di sini standar kelas elit dari 99 desain lah. Ini discover. Selain discover, ada Resin Winner. Forum dan discover ada juga Resin Winner. Resin Winner itu pengumuman pemenang. Ini yang setiap pemenang pasti diumumkan di sini, dilihat oleh desainer lain.
ini bergengsi juga teman-teman. Ketika teman-teman menang itu entah kenapa ada kepuasan tersendiri ketika lebih banyak yang like-nya karyanya teman-teman daripada misalnya sampingnya atau satu layar full ini teman-teman like-nya lebih banyak daripada orang lain. Itu menurutku salah satu hal yang penting juga. Ini double win, ini kemungkinan menang di semen desain itu teman-teman bukan hanya satu desain saja, tapi kemungkinannya bisa double kemenangan. Kayak ini desainnya sama, konsep sama, cuma desainnya dia buat berbeda karena ada geometrik tambahan di sini. Sini semuanya terhubung, baik pinggir dan as. Kalau di sini hanya pinggirannya, nggak ada garis asnya, nggak ada penghubung asnya, makanya menang double win. Wow, enter ya. Selamat Bang Seven Min Lung. Berapa menangnya? Berapa harga kontesnya? Kita bisa cek harga kontesnya, kita tindih saja tadi. Udah langsung terbuka konsepnya ya. Kita lihat, oh berarti $206 dikali 2. Wow, banyak cok. Oh, dia udah sendirian. Saya yakin setiap yang menang double winner itu teman-teman, kuncinya itu negosiasi. Walaupun saya belum pernah double win, rasa double win, tapi saya selalu mencoba negosiasi karena meyakinkan orang bahwa perbedaan sedikit tapi harus membayar 2 kali lipat itu memang susah. Kayak di double win juga. Bedanya apa? Bedanya ini dan ini. Biasanya diambil 2 logo itu kemungkinan besar yang punya perusahaan itu mau pakai dua-dua. Biasanya ada edisi khusus, ada edisi ini kan ada edisi yang umum. Tapi biasanya juga kenapa double win, CH-nya masih bingung yang mana mau diambil. Tapi paling banyak itu double win lantaran semua desainnya itu berguna untuk digunakan di tempat-tempat lain. Mungkin itu saja dulu penjelasan dari saya tentang 99 desain. Nantikan di kegiatan-kegiatan berikutnya pembahasan tentang 99 desain. Sekian dari saya, Minal Akhirudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.